التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكر والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وتنظيم مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian dari kitab Nasihat Diniyah terkait adab orang yang berpuasa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa orang yang berpuasa karena ini adalah sebuah ibadah yang memiliki hikmah. Di antara hikmahnya adalah supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin yang dalam kesehariannya, maka kemudian dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang sewajarnya atau yang seperti mereka lakukan, kerja dan sebagainya. Kemudian juga dianjurkan untuk tidak memperbanyak tidur, juga tidak memperbanyak makan. Jadi tidak hanya sebatas mindah jam tidur ataupun hanya mindah jam makan. Kemudian di sini Imam Haddad rahimahullah taala melanjutkan untuk menggambarkan bahwa apa yang beliau katakan dari mengurangi tidur atau tidak banyak tidur, kemudian makan juga sewajarnya. Lalu kemudian beliau menyatakan wa kanat adatus salaf rahimahumullah taala, dan adalah di antara adat kebiasaannya para salaf, para ulama terdahulu, itu adalah at-taqlilu minal adati wasyahawat. Mereka menyedikitkan, meminimalisir segala hal yang terkait dengan adat kebiasaan atau yang mubah, wasyahawat, dan yang sesuai atau yang menurut nafsu mereka enak, mereka kurangi ketika mereka masuk ke bulan Ramadan. Tapi tidak cuma dikurangi tok, jadi bukan hanya sebatas tidak memenuhi nafsu atau tidak mengerjakan hal-hal yang mubah aja, tapi sebaliknya mereka juga wal istiktsaru minal a'mali sholihati fi Ramadan bil khusus. Ya, secara khusus mereka memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Maka kita dengar atau kita pernah baca bahwa Imam Syafi'i disebutkan adalah salah satu orang yang ketika bulan Ramadan beliau sanggup untuk menghatamkan Al-Quran 4 kali dalam satu hari. 4 kali dalam satu hari. Di siang beliau hatam 2 kali, malam beliau hatam 2 kali. Nah, jadi sekali alhamdulillah. Tapi ini menandakan bahwa Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan itu betul-betul memperbanyak amal soleh yang di luar Ramadan biasanya mungkin cuma 2 kali hatam Quran atau berapa kali. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i ini ketika bulan Ramadan semenjak berbuka beliau selalu duduk dengan membawa mushaf Al-Quran. Beliau selalu duduk dengan membawa mushaf Al-Quran sampai nanti waktu sahur. Itu contoh ya, orang-orang dulu ketika bulan Ramadan khusus pasti memperbanyak ibadah yang lebih daripada yang, bahkan disebutkan dari Abdullah bin Husain bin Thahir, salah seorang ulama di Hadramut Umud, setiap mau masuk bulan Ramadan itu beliau manggil keluarganya, terus satu persatu ditanyai apa yang mau kau tambahkan untuk bulan Ramadan besok. Ono sing mungkin nambah bacaan Quran, ono sing mungkin nambah sholat dan lain sebagainya. Jadi perhatian untuk memperbanyak ibadah bulan Ramadan itu amat sangat ditekankan. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat. Jadi memperbanyak itu bukan hanya di bulan Ramadan tapi sebenarnya di para salaf itu sebelum selain Ramadan juga memperbanyak ibadah. Lebih atau paling tidak lebih banyak dari kita. Lebih banyak daripada kita. Di mana Imam Syafi'i itu sehari-harinya selain Ramadan sehari-harinya itu beliau membagi malam menjadi 3. Sepertiga untuk mutolaah atau untuk mengkaji, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat. Itu di luar Ramadan. Tapi ketika di Ramadan beliau sepanjang malam selalu ibadah.
entah itu baca Quran, entah itu apa, sholat dan sebagainya. Jadi di luar waktu Ramadan para salaf sudah banyak ibadah, tapi ketika Ramadan ibadah itu dia apa? Dilipat gandakan. Pemin adabi, dan diantara adab-adabnya orang berpuasa adalah Allah yuktsirat tasyaghula bi umuri dunya fi syahr Ramadan. Ya, hendaknya tidak memperbanyak kesibukan dengan urusan dunia atau menyibukkan diri dengan urusan dunia. Bal yatafarraghu anha li ibadatillah. Tapi dianjurkan untuk betul-betul mengosongkan waktu yang khusus untuk ibadah. Ma'amkanahu, tapi ini tidak ada paksaan. Artinya ma'amkanahu semaksimalnya. Misalnya ada orang yang kerja misalnya, wis, berarti di luar jam dia kerja. Semaksimalnya ada waktu yang khusus untuk ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Nek poso jelas iku wajib ya. Poso itu jelas iku wajib. Tapi di luar itu, ya mungkin malam atau mungkin di siang harinya yang dia waktu kosong, ada ibadah yang lebih daripada yang lain. Wa la yadkhulu fi syai'in min ashghali dunya illa in kana dharurun fi haqqi. Dianjurkan juga tidak masuk atau tidak mengurusi hal-hal yang terkait dengan urusan dunia kecuali yang memang darurat, memang kebutuhan. Memang kebutuhan, misalnya kerja atau misalnya ngaji atau misalnya bakti sama orang tua dan lain sebagainya. Au fi haqqi ma yalzamuhu al-qiyamu min al-iyal wa nahwihim. Jadi kecuali yang darurat untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Jadi jangan kemudian dengan alasan Ramadan, terus pokoknya kerjaku tak prei-prei iki. Hari anak bojone kelahiran. Ya tidak boleh. Karena ya, menafkahi keluarga masuk kategori kewajiban. Jadi, jangan kemudian dengan alasan ibadah sebuah ibadah tertentu kemudian mengabaikan ibadah yang lain. Wa dzalika li'anna syahr Ramadan fi syuhuri bi manzilati yaumil jumu'ah fil ayyam. Hal tersebut kalau pertanyaan padat, kenapa kok kita dianjurkan untuk ya, menghindari atau tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia? Karena bulan Ramadan itu kedudukannya sama seperti hari Jumat. Di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Maka di bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Jangan terlalu fokus dengan urusan dunia. Dengan catatan juga tidak sampai melalaikan kewajiban yang sudah ada. Sekali lagi jangan terus alasannya, aku poso, nak poso ini kerjaku lemes, aku rasa kerja, malah perkara ya, malah bojomu iso minggat barang. Fayam bagi lil mukmin, maka seyogianya bagi seorang mukmin ayat ja'ala yauma jum'atihi wa syahrahu hadza li akhiratihi khususan. Maka seyogianya ya, kita jadikan hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, sebaik-baik hari, dan juga bulan Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur, sebaik-baik bulan khusus untuk ibadah. Sekali lagi, bukan berarti terus kita tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh terus misalnya apa, dolan atau misalnya refreshing. Semoga ya, refreshing dan sebagainya tidak ada masalah. Tapi ditekankan ada waktu yang memang kita gunakan untuk ibadah. Sehingga Ramadan ini punya nilai lebih. Ramadan ini punya nilai lebih. Karena memang Allah SWT sudah mengistimewakan Ramadan. Maka kemudian yang sudah waktu yang sudah istimewa ini jangan kemudian kita sia-siakan. Harus ada yang kita bisa kita manfaatkan untuk ibadah. Wa minas sunnah, dan juga termasuk anjuran sunnah juga adalah ta'jilul fitr. Menyegerakan berbuka setelah waktunya berbuka. Coba balik ya. Menyegerakan berbuka terus zuhur wis buka saya menuju. Ya, menyegerakan berbuka saat sudah masuk waktunya berbuka. Nah, kapan masuk waktunya berbuka? Saat kita yakin terbenam, matahari sudah terbenam. Walaupun kita tidak dengar adzan, tapi kita yakin bahwa matahari sudah terbenam dengan pertanda-pertanda tertentu, maka kita sudah boleh berbuka. Makanya diantaranya bu nek nggon kampung ini ya, nek nggon kampungku itu sing adzan iku buka sik durung adzan. Mending buka kasih. Ya. Jadi kita sudah yakin dengan pertanda-pertanda yang ada bahwa matahari sudah terbenam, maka kita sudah boleh untuk berbuka. Wa ayyakuna 'ala tamar, dan juga berbukanya tadi menggunakan kurma.
lebih dianjurkan lagi kalau kurmanya masih kurma basah, kurma rutop namanya. Jadi kurma itu ketika mulai berbuah itu sing separuh matang separuh masih produk mentah itu namanya balagh. Kemudian nanti kurma itu ketika matang pertama, matang full itu warnanya rata-rata hijau, anggur hijau. Itu ketika warna hijau itu masih berair, airnya banyak. Kandungan kadar airnya itu sampai sekitar 60 atau 70% rutopnya. Itu dinamakan rutop. Jadi kurma yang masih hijau, jadi baru matang. Lah kalau sudah hijau biasanya nanti diunduh, terus dipemi, dikeringkan. Karena angin terus mulai nyusut kadar airnya, terus berubah warna jadi coklat. Yang sudah coklat namanya tamer. Jadi sing kita biasa mangan iku kurma sing wis dipemi. Karena yang kurma matang matang wit iku warnanya hijau dan berair. Makanya kemudian sunnahnya adalah berbuka puasa menggunakan rutop. Kurma yang masih hijau, yang masih kadar airnya masih tinggi tadi. Kalau tidak ada tamer, kurma yang coklat gitu. Disebutkan ada beberapa orang nulis, termasuk dari ahli kesehatan, bahwa kurma itu mengandung kadar gula yang tinggi. Sementara ketika orang berpuasa, dia yang pertama kali yang dia butuhkan itu adalah kadar gula. Karena gula itu nanti glukosa atau sakarin namanya itu Allah alam. Itu yang kemudian nanti diolah oleh tubuh menjadi tenaga. Makanya disunahkan kurma dulu, terus sholat maghrib. Nah awal dhewe kadang bukane wis warak, nembe sholat maghrib ya. Yo duduk sik rong batang ngono ya. Itu sunnahnya begitu. Fa'ilam yajidhu fa'alal ma. Kalau tidak dapat kurma baik yang masih hijau ataupun yang sudah coklat, maka air putih. Sebenarnya para ulama menyebutkan bahwa kalau memang air putih tidak ada, kurma yang hijau tidak ada, kurma yang coklat tidak ada, air putih juga tidak ada, sebagian menyebutkan dianjurkan untuk memakan hulwun. Hulwun itu makanan atau buah-buahan atau makanan lah ya, makanan yang punya kadar manis yang asli, yang belum dimasak atau belum kena api. Misalnya pisang atau misalnya apel atau buah-buahan atau yang manis ya. Atau misalnya panganan yang tidak kena api, yang tidak dimasak habis manis selain buah-buahan. Tebu. Ya tebu. Masuk kategori hulwun. Kalau tidak ada sama sekali, di kurma tidak ada, air putih tidak ada, terus yang manis-manis murni tadi tidak ada, maka disebut halwa. Makanan olahan yang rasanya manis. Lha iku nembe mlebu es buah, es doger apa segala macam lah. Ya kolak, ya, kacang hijau dan lain sebagainya. Karena itu sudah masuk olahan. Bahkan alaihi salatu wassalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliyal maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum sholat maghrib itu bukose atau membatalkan puasanya. Jadi jangan dibalik. Jangan kurung adzan terus enake sregep sholat sih. Ya itu malah bertentangan dengan sunnah. Jadi yang benar adalah kurung adzan bukose tidak terlalu banyak pokoknya asal sudah ada yang masuk terus baru sholat. Kemudian wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Umatku akan senantiasa berada di kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Wa akharus suhur, dan juga mengakhirkan makan sahur. Karena makan sahur itu disunahkan untuk diakhirkan supaya istilahnya kita punya bahan atau tenaga simpanan untuk menghadapi puasa. Kemudian berbuka disegerakan supaya tenaga yang sudah hilang dari tubuh ini segera lagi terpenuhi. Fatakhirus suhur minas sunnati aidan, dan mengakhirkan sahur juga masuk kategori sunnah.
Disebutkan sunnah dan para seorang sahabat Zaid bin Thabit namanya radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa beliau pernah sahur sama Nabi, kemudian selesai sahur sampai adzan subuh itu ukurannya adalah sekitar 50 membaca 50 ayat Al-Qur'an. Misalnya 10 ayat dianggap 10 menit. Misalnya 10 menit aja nih. Berapa tahu itu ya? 10 ayat misalnya itu 1 menit atau 2 menit. Kali 5 berarti 10 menit. Jadi bisa jadi waktu imsak yang kita terbiasa itu adalah waktu jarak antara subuh dengan imsak itu seukuran 50 bacaan ayat Quran. Jadi iso imsak wis bar makan. Sudah selesai makan. Wa yanbaghi lis-sha'im an yuqallila minal akal wa la yastakthira minhu. Seorang yang berpuasa seyogianya menyedikitkan, meminimalkan makan dan tidak memperbanyak. Apa sebabnya? Wa dzalika hatta yadhhara 'alaihi atharu shaum. Sebab supaya nanti muncul darinya efek puasa. Karena sekali lagi orang itu kadang tidak akan merasakan atau betul-betul mengambil hikmah kalau dia tidak menjalaninya langsung. Sama seperti lapar atau haus. Kalau dia tidak menjalani langsung, dia tidak akan betul-betul mengambil pelajaran. Contoh paling gampang, orang-orang yang misalnya dia pernah merasakan yang namanya miskin. Pernah merasakan yang namanya miskin. Kurang duit. Terus dia kerja, usaha dan lain sebagainya sampai jadi orang baik. Orang yang seperti ini pasti dia akan lebih ngajeni duit daripada orang yang kawin lahir loh, suka balung gajah. Sama seperti orang yang lapar ini, atau rasa lapar, atau rasa tidak bisa makan ini. Kalau orang tidak pernah ngalami, dia mungkin tidak akan bisa menghormati atau ngajeni atau rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir miskin. Misalkan Allah SWT dengan mewajibkan puasa Ramadan, seakan Allah kepengen ngongkon awake dhewe ben kowe ben ngerti rasane. Ngeleh iki piye? Ngelah iki piye? Padha sing dirasakan oleh orang-orang yang fakir miskin yang mungkin bukan cuma Ramadan, setiap hari mereka kelaparan dan kehausan. Nah, kalau kita mungkin poso, ndak makan, ndak minum, tapi wis duwe bayangan bakal buka apa. Tapi orang fakir miskin kadang-kadang mereka berpuasa karena keadaan dan tidak tahu ini selesainya puasa mereka menggunakan apa. Oleh sebab itu kemudian di akhir Ramadan juga kita diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah. Jadi dengan merasakan sih ben awake dhewe ngerti rasane wong fakir miskin iki piye sing dihadapi wong miskin, terus kita menunjukkan keterlibatan kita dengan cara membantu mereka dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau orang wis poso, terus kok sik tetep mangan akeh, cuman pindah jam makan toh, maka efek ini bisa jadi tidak muncul. Efek rasa ngajeni ini bisa jadi tidak muncul. Maka dianjurkan untuk orang mempersedikit makan dan tidak memperbanyak makan ini. Supaya yadhharu 'alaihi atharu shaum, nampak dari di dalam dirinya efek dari puasa, wa yahdha bi sirrihi wa maqsudihi, dan mendapatkan sir, rahasia dan maksud tujuan dari puasa tadi. Alladzi huwa ta'dibun nafs, yang mana efek atau tujuan puasa adalah ta'dibun nafs, mendidik nafsu, mutad'ifu syahawatiha, dan melemahkan syahwat. Karena syahwatmu nek semapa mbok jarke, mbok turit terus, panggilan ibadah itu tak semakin. Karena disebutkan oleh para ulama bahwa nafsu itu ada dua, atau istilahnya bahasa Imam Ghazali disebut dengan malaikat ya.
ada bukan malaikat, ya semacam makhluk Allah lah, semacam makhluk Allah. Yang satu ini itu dia selalu ngajak kepada kebaikan, sementara yang satu mengajak kepada keburukan. Yang ngajak kepada kebaikan ini akan semakin kuat ketika orang melemahkan syahwatnya, melemahkan nafsunya. Dia semakin kuat. Tapi nek orang ini ya memenuhi, selalu mengikuti hawa nafsunya, maka yang positif ini, makhluk yang positif ini akan semakin melemah, dan yang menguat justru yang apa? Negatif. Makanya wong sing maksiat rata-rata iku wong sing wis parek peteng. Atau orang yang tidak memikirkan atau tidak punya kepentingan atau sudah tidak punya kepentingan dengan makan dan kebutuhan pokok, ya, dan kebutuhan pokok. Maka kita lihat ada banyak orang sing kena apa? Mungkin narkoba, waliyadzubillah dan lain sebagainya, orang-orang sing wis gede. Pikirannya dia sudah bukan kebutuhan pokok. Nah ini kita dengan puasa ini kita diharapkan bahwa fokus kita adalah kebutuhan pokok, supaya nafsu-nafsu yang lain ini kalah dengan kebutuhan pokok. Itu adalah diantara tujuan dari puasa, ta'dibun nafas, mendidik nafsu. Fa innal ju'i wa khulwil ma'idati atharan 'aziman fi tanwiril qalbi wa nashatul jawarih bil ibadah. Ya, karena lapar itu punya efek positif dalam menerangi hati dan juga ibadah yang kuat. Efek semangat dalam beribadah. Wasyab'u aslul qaswati wal ghaflah wal kasal 'anil ta'ah. Sementara kenyang itu adalah asal mula dari males, lalai, qaswah itu apa? Atine istilahnya kaku, tidak punya perasaan lah bahasanya, atau dia tidak bisa merenungi bahwa setiap ibadah itu punya tujuan. Itu masuk kategori qaswah. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala ibnu adam wi'a'an syarra min batni." Seorang manusia tidak memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Jadi perut itu baik Kanjeng Nabi sudah disebut sebagai wadah yang buruk kalau tidak dikontrol. Sama kayak nafsu. Nafsu itu memang sudah tabiat kita punya nafsu, dan kita tidak boleh menghilangkan. Yang dipelajari dalam ilmu tasawuf adalah mengkontrol nafsu. Jadi ketika ada orang misalnya sengaja menghilangkan nafsu sama sekali, itu salah, tidak boleh. Yang benar adalah mengkontrol nafsu. Sama sini, perut itu tabiat, semua orang punya perut. Orang anak wong lahir tanpa perut itu tidak ada. Orang punya perut. Tapi ketika dipenuhi, maka Nabi menyatakan bahwa perut yang penuh tadi itu adalah sebuah tempat yang paling buruk. Yang paling buruk. Ya, hasab ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi seorang manusia itu adalah beberapa suap yang untuk meluruskan punggungnya. Apa bahasa Jawa ini? Degek gitu. Kayak sombong. Enggak sih, ben apa? Ben apa istilahnya? Ben kuat boleh. Ngelurusno geger. Ya, ngelurusno geger. Artinya supaya dia bisa aktivitas. Jadi standarnya pokoknya dia bisa aktivitas sudah cukup. Orang perlu mbok apa? Mbok full ke. Apa meneh sampai nek mes tarawih mbok apa mbok entong isik barang ngono ya. Ning kene sak ono sing ngono ya. Wong itu kok. Faikan Allah mahalah. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis tadi. Jadi perut itu kalau dipenuhi terlalu amat sangat buruk, secukupnya aja sudah cukup. Tapi fa'inkan ala mahal, kalau memang tidak bisa menghindar sama sekali, artinya memang dia tidak bisa sebatas berapa suap, dia kudu akeh, dia kudu misalnya makan sepiring atau 2 piring misalnya. Nabi memberikan solusi, fa'inkan ala mahal, kalau tidak bisa lagi, memang tidak bisa dihindari,
Fasulsun li ta'amihi, maka bagi yo ukuran perut itu sepertiga untuk makanan, wa sulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa sulusun li nafasihi, sepertiga untuk aliran udara. Jadi jangan kemudian perut di full ke makanan tok atau di full ke air tok. Dan memang secara kesehatan pun juga afdole ngono. Karena nek terlalu full ya elek, kosong kabeh ya elek. Terlalu full ya kena kolesterol, kena apa? Segala macam. Terlalu kosong ya kena asam lambung. Jadi pokoknya secukupnya. Baqala ba'dhum, sebagian ulama menyatakan idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Jika perut itu kenyang, maka seluruh anggota tubuhnya itu pasti akan lapar. Artinya lapar untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Tapi kalau perut itu lapar, maka tangan ini atau anggota tubuh ini kemudian akan menjadi kenyang. Artinya dia tidak akan melakukan hal-hal yang keluar dari batasan. Jadi seakan-akan dengan lapar ini, dengan perut lapar, maka anggota tubuh punya rem. Tapi kalau perutnya kenyang, wong itu anggota tubuhnya mesti melakukan hal-hal yang lebih daripada yang dia butuhkan. Wadhalika musyahad, kata Muhammad, itu hal yang nyata. Di mana orang ketika bulan Ramadan, orang akan poso misalnya, maka maksiat baik yang di siang hari ataupun di malam hari itu berkurang, terutama di siang. Meh kurang itu 10%, 20%, tapi pasti berkurang. Bahkan dosa-dosa yang misalnya itu cuma butuh ngomong tok, soal ghibah misalnya. Wong bendino biasanya ngrasani wong. Ini biasane. Ini begitu Ramadan dijak kumpul dia ngrasani wis wegah-wegahan. Kadang-kadang kumpul-kumpul RT nek pas poso wegah-wegahan. Ya. Pemene kumpul apa? RT apa PKK sore sih nang. Wis wegah-wegahan won. Los. Artinya itu bukti nyata bahwa ketika orang itu lapar, anggota tubuhnya ini punya rem untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Ono rene. Tapi nek warak, apalagi sampai kekenyangan, lebih batas, ya, anggota tubuh itu malah melakukan hal yang tidak seharusnya, tidak seyogyanya. Jadi ini beberapa adab orang yang berpuasa yang terkait dengan dirinya sendiri. Jadi, kita dianjurkan di pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwa dianjurkan untuk tidak banyak tidur, makan sewajarnya, punya ibadah khusus yang lebih daripada ibadah yang lain di bulan lain maksudnya. Ya. Kemudian beliau sebutkan juga takjilul fitr, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Itu adalah adab-adab orang yang berpuasa untuk dirinya sendiri saat dia berpuasa. Maka kemudian beliau melanjutkan dengan adab yang terkait dengan orang lain. Artinya bagaimana sikap kita kepada orang lain. Di antara adabnya adalah wa minal mustahab bil muta'akkad. Di antara anjuran yang ditekankan adalah taftirus shaimin walau ala tamarat au bi syarbatin minal ma. Di antara anjuran bagi orang yang berpuasa untuk orang lain atau yang dia lakukan kepada orang lain adalah taftirus shaimin, memberikan makanan berbuka. Walaupun dengan satu butir kurma atau seteguk air. Sebenarnya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sebuah hadis man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka orang tadi mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, sahabat saat itu bayangannya berbuka ki ya apa? Makanan apa istilahnya? Seporsi. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yut'imu sahibahu. Tidak semua dari kami itu bisa atau memiliki sesuatu yang bisa dia pakai untuk
memberikan atau dia berikan kepada orang lain untuk berbuka. Lalu Nabi jawab bahwa yahsulu dzalik, pahala tadi, pahala memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa itu dengan bitam rotin, sebutir korma, au madqati laban, atau seteguk susu, au syarbati ma, atau seteguk air. Jadi coba bayangke, wah nek undang apa nek kepengen untuk pahala iki kudu sego kotak sak porsi, kudu ono ayam ndak. Dengan duwe cuman punya kurma atau punya air atau misalnya mbok tokono gorengan dan lain sebagainya, itu masuk dapat kategori pahala orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Dan ini sebenarnya tidak khusus untuk bulan Ramadan. Di bulan lain pun ketika kita dapatnya ada orang yang berpuasa, mau itu puasa orang itu puasa wajib ataupun sunnah, kita tetap dianjurkan untuk memberikan makanan berbuka. Karena biar cuman mondok iki jombok dulu. Iki jombok dulu, tapi praktekku cuman biar. Pas akhir bulan kan biar sering poso. Iku nek wis wayahe meh buka, ngetan nggone apa? Koperasi pondok, terus malaki kanca-kanca, meh untuk pahala poso ora. Tapi coba dulu ya, coba dulu. Siap-siap ya, aku orang ngejajahi lho ya, coba dulu pokoknya. Ya, bahada tahap kata Imam Haddad, bahada tahap pahala ini ya. Innama yahsulu liman fattarahu walau 'alal ma. Didapatkan atau terdapat bagi orang yang membukakan, memberikan makanan berbuka walaupun menggunakan air. Fa amma man at'ama as-sha'ima min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi mawdhi'in akhar. Adapun orang yang memberikan makan bagi orang yang berpuasa setelah dia berbuka. Karena kan tadi ya, sunnahnya kita adzan terus kita berbuka dengan kurma atau apapun. Terus kita sholat. Nah, setelah berbuka tadi kok ada orang yang ngundang kita makan atau memberikan kita makanan, maka itu kata Imam Haddad, falai saya suruh lahu al-thawab. Yang memberikan makan kita setelah kita berbuka itu tidak mendapatkan pahala taftirus shaim. Karena kita sudah berbuka. Jadi pahala tadi hanya didapatkan untuk orang-orang yang memberikan makanan berbuka saat orang itu belum berbuka. Tapi nek wis buka, berarti tidak masuk kategori yang pahala taftirus shaim tadi. Walakin kata Imam Haddad, misalnya ada orang sudah berbuka, terus kita baru mengundang dia untuk apa? Untuk makan. Maka kata Imam Haddad, yahsulu lahu thawabul it'am. Dia mendapatkan pahala memberi makan. Tapi bukan memberikan berbuka puasa. Wa huwa 'azim. Itu juga termasuk kategori puasa pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Wa thawabu man ashba'a as-sha'im mahma at'amahu wa yashbi'ahu wa huwa katsir. Dan plus jadi orang yang mengundang makan setelah orang itu berbuka puasa, dia punya dua pahala. Satu memberikan makan, yang kedua membuat orang kenyang. Jadi bukan berarti misalnya ana wong poso, kita baru tahu bahwa orang ini poso setelah maghrib dia wis buka. Terus kita mau manggil makan dia, wah sampura itu pahala, ojo ngono. Artinya kita memberikan makan pun juga dapat pahala. Jadi jangan hanya cuma karena kita sudah kelewat, wah wis wong wis buka. Kita sudah bisa dapat pahala takdirus shaimin. Jangan. Kalau memang kita mau ngasih aja. Karena itu sama-sama pahala. Sama-sama pahala. Wallahu a'lam bishawab.